kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan kasih setia dari Yesus Kristus anaknya kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dan pagi ini kita mau berangkat memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Maka biarlah itu kita lakukan semuanya di atas dasar firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Pengkhotbah 2 ayat 14. Pengkhotbah 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah menyatakan bahwa semua adalah sia-sia dan seperti menjaring angin belaka. Kekayaan juga tidak akan ada gunanya, karena sebanyak-banyak apapun yang kita miliki, pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia, tidak ada yang dapat kita bawa meninggalkan dunia ini. Bagian kita hanya 1,5 kilo, 1,5 meter, 2 meter kali 2 meter, itu yang menjadi tempat kita untuk beristirahat, menunggu Kristus datang kedua kali. Selanjutnya saudara-saudaraku yang terkasih, setinggi-tingginya pangkat kita, setinggi-tingginya martabat kita, sebanyak-banyaknya penghormatan yang diberikan oleh orang-orang kepada kita karena jabatan, itu juga adalah sia-sia, karena itu juga akan berakhir ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita tidak menjabat lagi, semua akan berakhir seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Demikian juga nama yang besar, nama yang harum, nama yang dipuji-puji, itu juga akan berakhir seiring dengan berakhirnya kita di dunia ini. Kalau begitu, apa yang kita cari dalam hidup ini? Dalam kitab Pengkhotbah ini dikatakan hanya satu yang Tuhan inginkan. Tuhan melakukan semuanya itu supaya manusia takut dan takluk serta bertelut untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang mau dikatakan? Kekayaan sah-sah saja, tetapi kekayaan itu selagi ada waktu di dunia, hendaknya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang banyak. Maka dengan demikian hidup kita berguna, menjadi berkat, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Setinggi-tingginya pangkat kita, mari kita pakai jabatan dan kuasa yang ada pada kita. Kalau itu kita pakai untuk kebaikan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang yang kita pimpin, di sanalah itu berguna. Tetapi kalau pangkat yang tinggi dan kuasa yang besar yang ada pada kita, kita pakai hanya untuk memuaskan keinginan diri kita, akhirnya itu juga adalah sia-sia. Maka saudara-saudaraku, selagi ada waktu, selagi Tuhan beri kesempatan kepada kita, mari kita pakai semua anugerah, semua berkat Tuhan yang ada pada kita. Hanya orang yang berhikmat yang dapat melihat ini. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Dia melihat jauh tujuan ke depan. Paulus mengatakan, kalau hanya di dunia ini saja kita mengharap kepada Kristus Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Di dunia kita melakukan segala tugas tanggung jawab, yaitu menjadi berkat dan alat kemuliaan Tuhan. Dan bila tiba waktunya Tuhan datang kedua kali pada masa parusia memanggil kita, maka kita juga mendapat bagian, yaitu harta warisan surga yang kekal, di tempat di mana kita kemudian bersuka cita bersama-sama orang-orang yang percaya. Maka jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hartamu, jangan sia-siakan jabatanmu, jangan sia-siakan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kamu. Selamat menjadi alat kemuliaan Tuhan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.